Dari situ juga kita bisa tahu, oh ini anak ada yang sensitif nggak ya sama tekstur tertentu gitu. Jadi kalau sensitif kita coba untuk explore di tekstur itu, mungkin yang menyenangkan dulu buat dia. Iya. Nah pentingnya juga anak perlu tahu berbagai macam tekstur adalah supaya kita tahu nih apakah ada gejala hipersensitivitas atau hyposensitivitas gitu terhadap ya, indera taktilnya dia. Kalau anak yang hypo ini takutnya pas kena api dia nggak ngerasa apa-apa, jadi dia di situ aja terus gitu. Jadi ini namanya salah satu dari sensory bean atau aktivitas sensori yang bisa diberikan terutama untuk anak berusia 0 sampai 3 tahun gitu. Nah, di sini kita lihat ya ada binatang-binatang nih. Nah, nanti kakak sama adik tolong ambilin, selamatin. Ceritanya itu kita mau nyelamatin dari laut, lautnya biru. Ya. Ini lucu ya. Nah, adik sama kakak boleh ambil binatangnya. Ambil. Udah, yuk, 1, 2, 3, ambil Iya. binatang. Umbah. Zuleka dapat apa? Wah, anjing laut, tunjukin. Anjing laut. Tuh, kakak ambil. Boleh, makasih. Ya, ambil lagi. Boleh agak diginiin nggak apa-apa. Diamak aja semuanya. Yuk. Wah, itu dapat apa itu? Wah, ini apa nih? Oktopus, gurita. Ayo, lagi. Zuleka. Wow, shark. Wah, megang. Diginiin dulu. Lagi Zu. Dapat apa lagi Zu? Ayo Zu, lagi Zu. Lagi. Wow, dolphin, lumba-lumba. Apa lagi? Banyak ya. Masa kakak yang menang? Ayo ambil dong. Wow, dolphin juga. Dolphin juga temennya ya. Yeay, Ade udah diambil ya. Nah, sebenarnya ini sebenarnya kan mencari, emang tujuannya mencari binatang. Iya. Tapi sambil mencari binatang, anak-anak juga belajar untuk memegang tekstur. Iya. Ini kan kayak Ada gini-gini. sensornya ya megang begini. Tuh, sensori ini kan jarang ya mungkin anak-anak megang kayak gini Iya. gitu. Karena sebenarnya anak perlu untuk dikasih tahu nih tekstur kering, terus lembut, basah, kering. Iya. Terus nanti yang berpasir gitu. Dari situ juga kita bisa tahu, oh ini anak ada yang sensitif nggak ya sama tekstur tertentu gitu. Jadi kalau sensitif kita coba untuk explore di tekstur itu, mungkin yang menyenangkan dulu buat dia. Iya. Aku dapat ikan pare. Mari, Bi. Jadi moms and dads, Orami kalau misalnya dalam eksplorasi tekstur itu anak ada yang terlihat kayak kurang nyaman atau kurang suka, sebenarnya nggak apa-apa, dicobain aja terus gitu. Tapi yang lain keluarganya ya bisa menunjukkan kalau oh itu seru banget loh. Nah biasanya anak juga jadi terpancing untuk mencoba gitu aktivitas itu dan juga berbagai tekstur. Nah pentingnya juga anak perlu tahu berbagai macam tekstur adalah supaya kita tahu nih apakah ada gejala hipersensitivitas atau hyposensitivitas gitu terhadap ya, indera taktilnya dia. Mbak Lina, aku mau tanya, itu tadi kan hyposensorik itu ya, itu apakah Punya dampak. maksudnya ada dampaknya untuk anak-anak nggak? Mungkin nanti setelah dewasanya dia jadi nggak mau megang-megang kayak gini atau gimana? Nah sebenarnya sih takutnya kalau misalnya anak tuh, jadi kalau hyper sama hypo ya, hyper itu terlalu sensitif, kalau hypo dia malah nggak sensitif. Jadi yang seharusnya dia sudah merasakan tahu-tahu enggak. Bahayanya adalah misalnya ketika anak tuh nggak sensitif sama api gitu ya. Nah sebenarnya itu kan udah bahaya. Kalau kita gitu udah narik tangan ya, karena itu memang secara instinktif berbahaya buat kita nih kalau diterusin kulit kita bisa kebakar. Nah kalau anak yang hypo ini takutnya pas kena api dia nggak ngerasa apa-apa, jadi dia di situ aja terus gitu. Atau misalnya nginjak tekstur yang kasar ya, nggak sengaja misalnya lagi lari tanpa sendal atau sepatu, nginjak tekstur kasar, nah dia juga nggak sadar kalau itu kasar, padahal kan berbahaya ya untuk dia gitu. Jadi memang punya manfaat yang luar biasa ya, sehingga hyposensorik ini mengajarkan kita agar mudah peka ya terhadap lingkungan. Ya. Kalau memang lingkungan itu berbahaya, otomatis action yang dilakukan anak motoriknya tahu kalau itu berbahaya gitu. Ada insting juga. Di samping juga kalau anak 0 sampai 3 tahun memang belajarnya semua dari sensori. Jadi dari semua yang disentuh, dilihat, terus juga
dicium ya kayak Iya. ini aromanya apa gitu. Makanya mungkin terakhir-akhir ini sekitar 2 tahun belakangan nih banyak kelas sensori kan dibuka ya Mbak ya. Biasanya kan ditujukan untuk anak usia berapa. Jadi mereka memang sudah menyediakan aktivitas satu paket yang ada stimulasi berbagai sensori untuk anak ini. Tapi kita juga sebenarnya bisa menyediakan di rumah Iya. kayak yang gini-gini aja nih yang gampang dari sehari-hari. Nah lalu siapa yang mau main lagi? Aku. Ayo, mau dapat hadiah nggak? Nah, Tante punya satu lagi nih permainan yang seru. Nah, di sini Zulaika punya mainan baru lagi. kan tadi aku sempat bilang ya kalau Iya. via Zulaika ini bagus banget untuk belajar membaca, menulis dan berhitung. Nah, ini salah satu kemampuan dasar yang kita bisa latih di rumah. Jadi ini nanti Dia pakai bisa. jempolnya Zulaika mana? Jempol mana jempol? Jempol. Nah, nanti Zulaika Mau finger. jempolnya ditempelin di cantik cat air. Nanti ada yang nyediain, terus tempel satu jempol buat yang satu. Zulaika bisa baca nggak ini angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Di Zulaika tempelin satu jempol buat yang angka 1. Boleh. Terus tempelin angka 2 jempol untuk angka 2. Jadi 1, 2 gitu. Kalau 3 1, 2, 3 gitu. Gitu. Bisa? Angka 1, 1 sorry. jempol berarti. Angka 1, 1 jempol. 1 jempol mana? Yeay. Terus mau ganti Sekarang lagi nggak? Pakai jari lain boleh, pakai warna lain. sekarang angka 2. Ya, yang jempol jempol lagi, dulu. jempol lagi. Jempol semua. Ya. Warna ini merah, coba merah. Merah angka 2 berarti 2 jempol. Atasnya satu lagi. Satu, atasnya lagi. Di atasnya lagi. Ya, betul. 2 Yeay, gitu. 2 Oke, jempol. coba Sekarang sekarang yang orange, 3 coba orange. sendiri. Angka 3 berarti 3 jempol dong. Sesuai dengan angkanya, kotaknya. 1, Atasnya lagi. 2. Atasnya lagi. Nah, Mbak Indri, ini Iya. kan mudah sekali sebenarnya ya Iya. caranya. Tapi ini kita bisa lihat dia itu udah bisa belum sih namanya one to one correspondence. Jadi bisa menghitung satuan nggak, sama nggak angkanya dengan jumlah yang dihitung. Biasa kan kalau dulu di buku kita waktu TK gitu ya, jual kita TK pakai gambar apel ada Iya, iya, 4 betul. gitu. Nah sebenarnya ini pengganti itu sih Mbak. Iya. Nah ini bahannya mudah banget, cuman 9. satu lembar kertas aja di print sama cat air. Cat air aja ya. Sebenarnya gampang sih. Bahannya sederhana. Itu yang warna biru. Jadi memang mainan ini tuh Harus disesuaikan terisi 9 dengan kotak. umur ya. Betul. Ini kayak Nabila kan dia umurnya memang Sensori. Iya, sensorik. Dia memang Oh, sedang mencari-cari tekstur. Kalau untuk Zulaika kan dia sebenarnya mau sekolah dasar ya. Iya. Jadi kan di- kemampuan calis itu memang penting. Iya. Nah, aku tinggal dulu ya. Ada sesuatu yang mesti aku kerjakan. Gak apa-apa lah, temenin Mbak Lina sama kamu ngobrol. Ya udah. Nanti PR-nya baru kasih ke aku. Ya. Muah. Dadah Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Abi. Oke, jadi cara ngajarin abjad tuh memang tricky ya, Iya, Mbak ya, dan betul. memerlukan satu proses juga. Iya. Nah, biasanya kalau abjad itu kan ada 26 ya, berarti Iya, jadi cukup 26. banyak dengan posisinya ada yang mirip-mirip nih, Iya. kayak huruf D kecil sama B kecil, P Iya. kecil sama Q kecil gitu. Nah, Iya. sebenarnya sebelum kita mengajari anak abjad, kita juga bisa untuk dia udah tahu belum posisi yang berbeda. Misalnya kalau ada anak nengok ke kiri dengan anak nengok ke kanan, itu dia udah tahu belum. Terus nanti kalau disajikan lagi, misalnya ada serangkaian gambar, terus yang sama dengan yang contoh itu yang mana gitu. Nah, itu bisa memberikan kita tuh pemahaman bahwa anak ini nih sampai di mana sih ngerti posisi. Nanti turunnya adalah ke posisi huruf. Itu yang pertama. Terus juga supaya anak tuh bisa menggaris dulu paling enggak 3 jenis, garis lurus, lengkung sama patah.
Oh gitu Karena ya? sebenarnya 3 garis itu adalah garis dasar sih kalau kita mau menulis. Nah, ada juga anak yang mengenal abjad itu dari membaca dulu atau menulis gitu. Jadi bisa dari boleh. dua-duanya. Oke, jadi untuk moms and dads di rumah bisa dicoba dulu anaknya kira-kira bisa mengenal abjad dari menulis dulu atau membaca dulu ya. Nah, banyak aktivitas yang bisa diberikan juga, misalnya seperti membacakan dongeng atau buku, lalu juga melihat perbedaan bentuk ya, nanti perbedaan arah juga boleh. Jadi supaya anak tuh bisa membedakan bentuk-bentuk abjad. Nah, lalu bisa juga melalui nyanyian ya Mbak ya. Nyanyian pasti sering kita Ya, kalau lakukan ya. Zulaika sih nyanyian dia lebih mudah nangkep dibandingkan kalau kita ajarkan ini begini ya, ini begini ya. Dia kayak bosen gitu. Tapi kalau dengar dari nyanyian atau lihat dari YouTube itu kadang manfaatnya dari YouTube itu juga bagus sih gitu dari gadget karena dia mungkin fun ada lagu-lagu jadi lebih mudah ingat. Dia mengikuti ritme lagunya Ritme, gitu ya ya. Mbak. Oke, terima kasih Moms and Dads dan terima kasih juga Ustadz Risa dan Mbak Indri serta Zulaika sama terima Ade kasih banyak, Nabila. Mbak Lina. Kita udah bisa main-main ke sini. Iya. Santai-santai. Boleh. Oke.